Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat duha adalah ibadah solat sunnah yang dilakukan pada awal waktu setelah 20 menit matahari terbit dan akhir waktu di seperempat siang. Solat duha boleh dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan lebih banyak dengan kelipatan yang sama. Kerjakanlah solat subuh, kemudian tinggalkan solat hingga matahari terbit sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa saja keutamaan solat duha menurut hadis yang sahih? Yang pertama adalah solat duha adalah sedekah terbaik. Keutamaan solat duha menurut hadis yang pertama adalah sama dengan sedekah terbaik. Keutamaan solat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan solat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, solat duha adalah membawa kecukupan rezeki. Keutamaan solat duha menurut hadis yang kedua adalah akan selalu membawa kecukupan rezeki bagi yang rutin menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan keutamaan solat duha menurut hadis. Barang siapa yang melaksanakan solat duha 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Adanya keutamaan solat duha menurut hadis ini dituliskan sebagai berikut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang, yaitu solat duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya, sore hari." Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Tirmizi. Yang ketiga, solat duha adalah waktu tepat memohon ampunan. Keutamaan solat duha menurut hadis yang ketiga adalah membantu menggugurkan dosa-dosa, karena ini waktu yang tepat untuk memohon ampunan padanya. Seberapa besar dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keutamaan solat duha menurut hadis. Keutamaan solat duha menurut hadis ini diampunkan atas dosa para umat meski sebanyak buih-buih di lautan. Keutamaan solat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga solat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, solat duha adalah berpahala haji dan umrah. Keutamaan solat duha menurut hadis yang keempat adalah mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan umrah. Barang siapa yang melaksanakan solat duha dengan tekun,
maka orang tersebut akan mendapatkan pahala setara haji dan umrah yang sempurna. Adanya keutamaan salat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan salat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia salat 2 rakaat salat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, salat duha adalah ladang memperoleh keuntungan. Adanya keutamaan salat duha menurut hadis ini dijelaskan, keuntungan yang diperoleh oleh para pelaksana salat duha berjumlah lebih banyak dibanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh para penjahit perang. Keutamaan salat duha menurut hadis ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perolehlah keuntungan ghanimah dan cepatlah kembali." Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ghanimah atau keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka atau musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimah atau keuntungannya dan cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Ya." Rasul berkata lagi, "Barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan salat duha, dialah yang paling dekat tujuannya atau tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya." Yang keenam, waktu paling ijabah. Jika pada waktu duha disempatkan untuk melakukan salat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikan salatnya kaum mukmin. Hal tersebut ditegaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 78. Jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketujuh, terhindar dari keburukan. Melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diutamakan akan menghindarkan dari keburukan. Mengapa bisa demikian? Karena adanya ikatan yang selalu ditumbuhkan setiap hari dengan Yang Maha Kuasa akan menambah besar iman dan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengamati setiap perilaku Anda. Adanya keutamaan salat duha menurut hadis ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang salat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedelapan, sehatkan tubuh. Tak hanya secara rohani, sholat duha pun memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Sholat di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah. Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernapasan dan jantung. Selain itu, waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk menggerakkan semua otot yang masih kaku, supaya badan tetap fit dan peredaran darah menjadi lancar. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum sholat juga membantu membuat wajah terlihat awet muda. Yang kesembilan, wajah lebih bercahaya. Orang yang rajin sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, akan memiliki wajah yang berseri dan bersinar. Manfaat ini didukung oleh sejumlah alasan. Pertama, saat sholat, diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu dengan mencuci muka akan membuat wajah terlihat lebih bersih dan terhindar dari kotoran yang menyebabkan wajah kusam.
Yang kedua, sholat sunnah, seperti sholat duha, dapat mencegah stres yang dapat menyebabkan wajah terlihat muram. Sholat duha secara rutin dapat menenangkan hati dan pikiran, serta terus dekat dengan Allah. Dengan begitu, seseorang jadi tak mudah stres. Kemudian yang ke-10, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-10 adalah akan dibuatkan pintu khusus di surganya. Pintu yang dinamakan pintu duha ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tekun dan rutin melaksanakan ibadah sholat duha setiap hari semasa hidupnya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga, surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. Sholat duha adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan pada awal waktu setelah 20 menit matahari terbit dan akhir waktu di seperempat siang. Sholat duha boleh dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan lebih banyak dengan kelipatan yang sama. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkan sholat hingga matahari terbit sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa saja keutamaan sholat duha menurut hadis yang sahih? Yang pertama adalah sholat duha adalah sedekah terbaik. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang pertama adalah sama dengan sedekah terbaik. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, sholat duha adalah membawa kecukupan rezeki. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kedua adalah akan selalu membawa kecukupan rezeki bagi yang rutin menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan keutamaan sholat duha menurut hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang, yaitu sholat duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya, sore hari. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Tirmizi. Yang ketiga, sholat duha adalah waktu tepat memohon ampunan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketiga adalah membantu menggugurkan dosa-dosa, karena ini waktu yang tepat untuk memohon ampunan padanya. Seberapa besar dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keutamaan sholat duha menurut hadis. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini diampunkan atas dosa para umat meski sebanyak buih-buih di lautan. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, sholat duha adalah berpahala haji dan umrah. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang keempat adalah mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan umrah. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha dengan tekun, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala setara haji dan umrah yang sempurna.
Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat sholat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, sholat duha adalah ladang memperoleh keuntungan. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan, keuntungan yang diperoleh oleh para pelaksana sholat duha berjumlah lebih banyak dibanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh para mujahid perang. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perolehlah keuntungan ghanimah dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ghanimah atau keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka atau musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimah atau keuntungannya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, ya. Rasul berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya atau tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Yang keenam, waktu paling ijabah. Jika pada waktu duha disempatkan untuk melakukan sholat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikan sholatnya kaum mukmin. Hal tersebut ditegaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78. Jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketujuh, terhindar dari keburukan. Melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diutamakan akan menghindarkan dari keburukan. Mengapa bisa demikian? Karena adanya ikatan yang selalu ditumbuhkan setiap hari dengan Yang Maha Kuasa akan menambah besar iman dan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengamati setiap perilaku Anda. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedelapan, sehatkan tubuh. Tak hanya secara rohani, sholat duha pun memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Sholat di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah. Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernapasan dan jantung. Selain itu, waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk menggerakkan semua otot yang masih kaku, supaya badan tetap fit dan peredaran darah menjadi lancar. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum sholat juga membantu membuat wajah terlihat awet muda. Yang kesembilan, wajah lebih bercahaya. Orang yang rajin sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, akan memiliki wajah yang berseri dan bersinar. Manfaat ini didukung oleh sejumlah alasan. Pertama, saat sholat diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu dengan mencuci muka akan membuat wajah terlihat lebih bersih dan terhindar dari kotoran yang menyebabkan wajah kusam. Yang kedua, sholat sunnah seperti sholat duha
dapat mencegah stres yang dapat menyebabkan wajah terlihat muram. Sholat duha secara rutin dapat menenangkan hati dan pikiran, serta terus dekat dengan Allah. Dengan begitu, seseorang jadi tak mudah stres. Kemudian yang ke-10, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-10 adalah akan dibuatkan pintu khusus di surganya. Pintu yang dinamakan pintu duha ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tekun dan rutin melaksanakan ibadah sholat duha setiap hari semasa hidupnya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga, surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.